وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, dan di antara nikmat yang agung tersebut adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita, yaitu ulumul Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yang mana pada pertemuan kita yang kemarin kita telah membahas beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan ulumul Quran, yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini biidznillahi subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan muqaddimah ilmu Al-Quran. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Taib, kita akan membahas kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran, yaitu materi-materi dasar yang berkaitan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Kemarin kita telah jelaskan bahwa ilmu tentang Al-Quranul Karim adalah ilmu yang sangat utama, ilmu yang sangat mulia. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Taib, dan kemarin kita telah jelaskan bahwa ilmu Al-Quran itu sangat luas. Ada banyak sekali pembahasan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Dan juga para ulama kita telah menulis berbagai macam hal, berbagai macam kitab, berbagai macam risalah yang berkaitan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Dan ini menjadi sebaik-baik ilmu, menjadi seutama-utamanya ilmu. Karena ilmu tentang Al-Quran, ulumul Quran, merupakan kunci pembuka seseorang bisa memahami Al-Quranul Karim. Mulai dari penulisannya, mulai dari pelafatannya, mulai dari maknanya, mulai dari hukum-hukumnya, dan yang lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab yang akan kita pakai adalah Al-Bidayah fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Syekh Sami bin Ibrahim bin Bali, hafizahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama yang berasal dari Mesir. Dan kitab ini telah dibaca, telah dikoreksi
oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, hafizahullah taala. Dan di sini terdapat tulisan nansahu bihifdhi hadzal matni. Kami memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu untuk menghafal matan ini. Jadi matan ini tidak banyak, hanya 65 halaman saja, dan ini menjadi salah satu di antara materi yang harus dihafal. Maka nanti santri begitu dapat kitabnya, kewajibannya dua, faham, hafal, ya, faham dan juga hafal, tidak ada uzur. Baik, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung kepada muqaddimah dari penulis. Beliau mengatakan muqaddimah atau pendahuluan. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anzalal kitaba, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Anzalal kitaba, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, tibyanan likulli syai', sebagai bentuk penjelas bagi segala sesuatu. Wa hudan lil muttaqin, dan juga Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu 'alal mab'utsi bil Qur'ani rahmatan lil alamin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas al-mab'utsi bil Qur'an, adalah sosok manusia yang diutus dengan Al-Qur'an. Siapa sosok manusia yang diutus dengan Al-Qur'an? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang bagi alamin, bagi semua alam. Semua alam yang dimaksud adalah semua makhluk. Yang pertama, alam manusia. Alam manusia. Yang kedua, alam jin. Kemudian alam hewan. Kemudian alam tumbuhan. Semuanya ini adalah alamin. Wa alihi, dan demikian pula salawat dan salawat tercurahkan kepada al yang dimaksud adalah keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya ajma'in secara keseluruhan. Ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Sami hafizahullah taala, dan beliau mengawali risalah ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, muqaddimah yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya yaitu basmalah, hamdalah, dan kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunanit ta'lif, termasuk di antara sunnahnya para ulama tatkala mereka, atau adat istiadatnya para ulama tatkala mereka menulis sebuah buku, mengawali dengan hamdalah, kemudian menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di dalam ilmu balaghah ini disebut dengan bara'atul istihlal. Bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu adalah metodologi di dalam membuka sebuah makalah, sebuah buku, sebuah risalah
yang mana di dalam muqaddimah tersebut terdapat cuplikan tentang materi yang akan disebutkan oleh penulis. Itu namanya bara'atu al-istihlal. Jadi tatkala seseorang menyebutkan di dalam muqaddimahnya perkara-perkara secara global tentang materi yang akan disampaikan. Contoh misalnya di sini alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas. Karena kita akan bahas tentang apa? Al-Qur'an. Makanya tatkala beliau membuat muqaddimah, beliau sebutkan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan tentang apa yang akan dibahas. Demikian pula wa sallallahu 'alal mab'utsi bil Qur'an. Dan semoga Allah bersolawat kepada sosok yang diutus dengan Al-Qur'an. Jadi di dalam muqaddimah ini terdapat lafaz yang mengisyaratkan tentang apa yang akan dibahas di dalam kitab atau risalah atau makalah tersebut. Ini sekali lagi di dalam ilmu balaghah disebut dengan apa? Bara'atu al-istihlal. Keindahan seseorang di dalam membuka ceramah, membuka kitab, membuka risalah, memberikan muqaddimah di dalam buku dan yang lain sebagainya. Nanti ada bara'atul ikhtitam, ya bara'ah al-ikhtitam. Taib wa ba'du, dan setelah itu fahadha mukhtasarun fi ulumil Qur'an. Maka ini adalah mukhtasar. Mukhtasar itu artinya adalah ringkasan. Mukhtasar artinya adalah ringkasan. Fi ulumil Qur'an, di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemarin kita sebutkan bahwa ilmu Al-Quran fokus pada yang pertama, utamanya ilmu Al-Quran satu pada rasamnya, pada penulisannya. Yang kedua berkaitan dengan pengucapannya. Yang ketiga berkaitan dengan pemahamannya, penafsirannya. Ya tentunya tambah lagi untuk pengamalannya. Jadi ilmu Al-Quran sangat banyak sekali. Kemarin kita sebutkan ilmu tajwid itu merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Ilmu tafsir juga merupakan bagian dari ilmu Al-Quran. Ilmu tajwid dan ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu tajwid dengan ilmu tafsir memiliki apa? Hubungan. Ya, memiliki hubungan. Kemarin kita sebutkan, berikan contoh bahwa terjadinya perbedaan di dalam qiraah, dalam bacaan, mempengaruhi perbedaan di dalam penafsiran. Baik. Fahadha mukhtasarun fi ulumil Qur'an. Maka ini, maksudnya adalah buku ini, mukhtasarun, ringkasan, fi ulumil Qur'an, di dalam pembahasan ilmu Al-Qur'an. Yajma'u syatata abwabihi, yang akan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bertebaran di dalam bab-babnya. Jadi kalau daripada kita baca kitab yang lebar, mendingan kita baca kitab ini. Kenapa? Karena materi-materi yang terpisah-pisah, terpecah-pecah dikumpulkan oleh penulisnya menjadi satu pembahasan. Wa yuqarribuhu ila tullabihi, dan memberikan kedekatan pemahaman kepada orang yang ingin memahami tentang ilmu Al-Qur'an. Ja'altuhu tabsiratan lil mubtadi'in. Aku menjadikan, kata beliau Syekh Sami hafizahullah, aku menjadikan risalah ini sebagai pembuka bagi al-mubtadi'in, bagi para pemula seperti kita semua. Wa nashran li hadzal ilmi fil alamin. Demikian pula tujuanku selain untuk memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu yang pemula, selain itu nashran li hadzal ilmi fil alamin, yaitu aku ingin untuk menyebarkan ilmu ini di alam semesta ini, ya, di alam ini. Dan sampai dari Mesir sampai kemana? Ke Indonesia. Taib. Wa aunan ala fahmil Qur'anil azim. Dan sebagai alat yang digunakan untuk membantu atas memahami Al-Qur'anul azim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang akan memberikan kecukupan kepada kami,
dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik wakil bagi kita semua. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di muqaddimah ini ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, ringkasan dari muqaddimah ringkasan. Ini ringkasan dari ringkasan ya. Baik. Faedah dari muqaddimah. Faedah yang pertama adalah beliau mengawali risalah dengan dua perkara. Yang pertama adalah hamdalah atau pujian. Alhamdu. Apa itu pujian atau alhamdu? Para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan alhamdu adalah dzikru tsana'il mahmudi mahabbatan wa ta'ziman. Dzikru tsana'il mahmud mahabbatan wa ta'ziman. Menyebut pujian atau memuji zat yang dipuji lantaran kecintaan dan pengagungan. Baik, ini adalah alhamdu, yaitu pujian. Ada yang mirip dengan ini lafadznya, yaitu al-madhu. Al-madhu dengan alhamdu hurufnya sama. Mim, dal, ha. Hanya beda urutan saja. Yang satu alhamdu, ha, mim, dal. Yang kedua al-madhu, mim, dal, ha. Hurufnya sama-sama 3. Untuk Allah Subhanahu wa taala bukan al-madhu, tapi alhamdu. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kecintaan dengan pengagungan. Adapun al-madhu yaitu pujian biasa, itu tidak didasari dengan kecintaan dan juga pengagungan, ya, tidak didasari atas kecintaan dan pengagungan. Baik. Kenapa mengawali dengan hamdalah? Karena meniru Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah dan Al-Fatihah diawali dengan bacaan hamdalah, ya, dengan bacaan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, mengawali risalah dengan sholawat. Kepada siapa? Kepada 3 orang. Yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada Apa yang dimaksud dengan al ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama adalah para pengikut. Yang kedua adalah
keluarga. Adalah keluarga. Kemudian salawat yang ketiga adalah kepada para sahabat. Baik. Apa yang dimaksud salawat di sini? Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Aliyah rahimahullahu taala yang mengatakan dalam Sahih Bukhari, yang dimaksud dengan salawat adalah zikruhu wa thana'uhu fil mala'i al-a'la. Zikruhu wa thana'uhu fil mala'il a'la, yaitu sanjungan di hadapan para malaikat. Ini pujian apabila yang dimaksud adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Maknanya kita meminta kepada Allah agar Allah menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Ya, di hadapan para malaikat. Untuk menunjukkan apa? Kenapa Nabi harus disanjung? Karena memang Nabi adalah Muhammad, orang yang terpuji. Makanya tatkala seseorang selesai adzan, tatkala seseorang selesai mendengarkan adzan, kita diperintahkan untuk meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan. Ya, berikanlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tempat yang terpuji, ya, tempat yang tinggi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan salawat. Ada banyak penafsiran. Ini yang dirajihkan oleh sebagian para ulama, yaitu thana'uhu fil mala'il a'la. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah kita meminta kepada Allah agar Allah menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maksudnya bagaimana? Kan ada salawat, ada salam, kan begitu ya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Sekarang apa makna kita meminta salam kepada Allah untuk Nabi Muhammad? Maksudnya adalah kita meminta keselamatan kepada Allah untuk beliau secara fisik dalam kehidupan beliau, atau meminta keselamatan syariat beliau pasca wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna salawat dan salam. Jadi ini perlu kita hadirkan. Jadi tatkala kita salawat dan salam bukan hanya teriak aja, sallu alaihi, ya, bukan hanya salawat yang dipenuhi dengan teriakan-teriakan tanpa mengetahui maknanya. Tatkala kita bersalawat sallallahu, maksudnya apa? Semoga Allah menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah di hadapan para malaikatnya. Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada beliau secara fisik tatkala beliau hidup, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada syariat-syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia. Nah, taib. Kemudian salawat kepada para pengikutnya, salawat kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sebutkan bahwa al artinya adalah dua. Yang pertama pengikut, yang kedua adalah keluarga. Seorang penyair pernah mengatakan, alun nabiyyuhum atba'u millatihi. Ya, keluarga Nabi SAW, alun Nabi adalah semua orang yang mengikuti agama beliau SAW. Jadi bisa bermakna dua, pengikut atau keluarga. Taib. Kalau salawat kepada al yang bermakna pengikut, berarti kita masuk atau tidak? Masuk. Berarti kita bersalawat untuk diri sendiri, bukan. Untuk kita dan juga semua orang
yang mengikuti siapa? Yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya untuk kita. Kemudian untuk keluarga dan juga untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu faedah. Para ulama kita mengatakan tidak boleh bersolawat dan kemudian mengucapkan salam, tidak boleh bersolawat kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali apabila dalam rangka mengikut saja. Jadi tidak boleh anak mengatakan Shallallahu Alaika, ya semoga Allah bersalawat kepadamu, tidak boleh. Jadi bolehnya seseorang bersalawat kepada selain Nabi adalah tabaan apabila mengikuti salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mendoakan salawat kepada selain Nabi boleh apabila mengikuti apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara langsung semoga Sallallahu Alaika, ya Sallallahu Alayya, Sallallahu Alaina ajma'in, tidak diperbolehkan kata para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Jadi faedah dari muqaddimah ini yang pertama adalah beliau mengawali risalah dengan apa? Mengawali risalah dengan dua perkara. Yang pertama hamdalah, yang kedua salawat. Taib. Kemudian yang kedua beliau menjelaskan tentang risalah. Tentang risalah. Risalah ini yang pertama tujuannya. Tujuan dari menulis risalah ini yang pertama adalah untuk memudahkan para penuntut ilmu pemula, ya seperti kita, supaya kita melek terhadap ilmu Al-Qur'an, ya, supaya kita faham tentang ilmu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan ilmu. Ya, ini cita-cita yang bagus, niat yang bagus, yaitu menyebarkan ilmu. Al-Imam Ibnu Hazm beliau pernah mengatakan munaya minad dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri. Ya, cita-citaku di dunia ini adalah munaya minad dunya ulumun abuthuha. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu. Wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri. Ya, yang aku sebarkan di setiap daerah, setiap kota dan di setiap desa. Du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikruha fil mahadiri. Kata beliau, sebagai bentuk ajakan untuk menuju Al-Qur'an dan sunnah. Ya, du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri, yang telah banyak dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, ya. Ini menjadi cita-cita yang bagus, cita-cita yang utama tatkala seseorang memiliki cita-cita untuk menyebarkan ilmu syar'i. Baik, kemudian yang berikutnya adalah sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Alat untuk memahami apa? Memahami Al-Quran. Kita kalau pengen memahami satu mesin misalnya, satu motor atau satu mobil, kita butuh banyak kunci, ya kan? Bisa nggak bongkar motor pakai satu kunci Inggris saja? Bisa nggak? Pokoknya nggak bisa tutup gitu, yang bisa dibuka nggak bisa tutup. Nggak bisa, harus pakai ada kunci T, ada kunci pas, T sama pas sama aja ya Pak ya. Kunci L, ada pakai tang, ada pakai apa lagi? Nah, banyak lah ya. Pakai obeng. Nah, jadi butuh apa? Butuh alat banyak. Kalau kita pengen memahami Al-Quran tanpa ilmu Quran, seperti orang kita pengen bongkar motor tanpa apa? Alat. Nah, akhirnya ambil batu aja, tar ya. Tidak bisa. Makanya kita butuh ilmu ini, ilmu yang sangat banyak ini. Dan tentunya Pak, seperti yang kita sampaikan, ini kita bukan sekedar kajian, tapi kita belajar. Kita butuh faham, ya, kita butuh faham. Dan materi kita taksil, pendasaran. Jadi bukan sekedar ngomong ngalur ngidul, tapi materi yang kita bahas itu runut. Makanya ini yang penting untuk kita kumpulkan, ilmu-ilmu kita kumpulkan, nanti suatu ketika
apabila kita sudah punya kunci T, kunci L, kemudian tinggal bobol motor orang ya. Sudah punya tang, sudah punya kunci Inggris, sudah punya macam-macam. Tatkala kita buka motor enak sudah. Tatkala kita baca Al-Quran, wah sudah subhanallah, ya sudah apa? Sudah enak. Baik. Kemudian risalah ini selain tujuannya, beliau juga menjelaskan karakternya. Karakter risalah. Apa karakter risalah ini? Yang pertama adalah ringkasan. Kalau yang namanya ringkasan berarti apa? Ringkas. Kalau masih tebel bukan apa? Bukan ringkas. Tapi ada yang ringkas tapi banyak. Seperti Alfiyah 1000. Ya, 1000 bait tapi disebut oleh Ibnu Malik dengan apa? Ringkasan, mukhtasar. Ya, ringkasan di dalam kaidah-kaidah nahwu karena beliau meringkas dari Al-Kafiyah. Kafiyatus Syafiyah yang jumlahnya ribuan bait, lebih dari 1000 bait. Ya, lebih dari 1000 bait. Ini ringkasan. Kenapa yang 1000 itu sudah diringkas, sudah disebut ringkasan? Karena semangat orang zaman dulu, saking besarnya 1000 itu sudah disebut apa? Ringkasan. Jadi zaman sekarang ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bahasa kita Pak, zaman dulu baju XL itu sudah apa? Sudah kecil. Zaman sekarang karena postur kita yang rendah, yang mengecil, jadi XL itu apa? Sudah ukuran besar. Gambaran Pak, gambaran. Kan dulu kan Nabi Adam kan tingginya kan 30 hasta kan gitu ya. Jadi apa? Jadi tinggi. Kita mengecil, jadi kurcaci seperti kita. Baik. Jadi ini yang pertama, ringkasan. Karena ringkas, jadi satu, semua pintu ilmu, semua poin-poin intinya itu berada di dalam apa? Di dalam pembahasan tersebut. Menjadi kaidah-kaidah inti. Yang kedua, sangat cocok untuk apa? Dihafalkan. Tadi kita sebutkan berapa halamannya? 46 ya, cuma 46. Jadi ini sangat potensi mudah bagi kita untuk apa? Untuk menghafalkan. Nanti akan kita cetakkan, untuk yang kita cetakkan nggak sampai 46 Pak. Paling cuma 30-an halaman ya. 30-an halaman. Lebih halamannya lebih ringkas lagi supaya kita lebih semangat untuk apa? Untuk menghafalnya. Nah, taib, ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam ilmu Al-Quran, 18 baban. 18. Berapa itu 18 Pak? 18 pintu ilmu. Nah, 18 pintu ilmu. Apa saja pintu-pintu tersebut? Nantilah kita ambil satu-satu saja. Kalau kita sebutkan sekarang kelihatannya apa? Terlalu banyak ya, 18. Atau untuk cuplikan saja supaya kita tahu bahwa ilmu Al-Qur'an ini sangat menarik. Yang pertama kita akan belajar tentang wahyu. Bukan tetangganya jenengan ya. Ini wahyu yang sebenarnya, yang menjadi arus penghubung antara dunia langit dengan dunia bumi, ya. Arus penghubung antara langit dengan bumi. Tonggak utama datangnya syariat itu adalah wahyu. Makanya di mana-mana ilmu Al-Qur'an pasti yang paling pertama kali dibahas itu adalah wahyu. Kalau tidak ada wahyu maka tidak ada Quran. Tidak ada wahyu, tidak ada hadis, ya. Karena yang disampaikan oleh Nabi itu pasti apa? Wahyu. Kemudian yang kedua, nuzulul Qur'anil Karim, turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, kita akan mengetahui bagaimana tata cara turunnya Al-Qur'an. Apa itu yang pertama kali turun, yang terakhir turun, ya, tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Makki wal Madani, ayat yang turun di Mekah, ayat yang turun di Madinah. Surat-suratnya apa saja, nanti akan kita sebutkan. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat, sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian jam'ul Qur'ani wa tartibuhu, mengumpulkan Al-Qur'an dan mengurutkan dari surat-surat serta ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti kita akan fahami itu semua insyaallah. Kemudian al-muhkamu wal mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'anul Karim. Apa itu muhkam? Apa itu mutasyabih? Apa itu muhkam yang kulli, mutasyabih yang kulli, ya. Muhkam yang nisbi, mutasyabih yang nisbi, insyaallah akan kita bahas.
A'am dan khas, ini enggak kita bahas ya. Ini enggak kita bahas. An-nasikh wal mansukh, ini juga tidak kita bahas insyaallah. Karena berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian mutlak muqayyad juga enggak akan kita bahas. Mantuk mafhum, nah apalagi nih. Mungkin kita akan lewati sedikit-sedikit saja. Kemudian i'jazul Quran, ini akan kita bahas terkait tentang sisi-sisi kemukjizatan dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah amsalul Quran. Perumpamaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian al-qasamu fil Quran, sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Al-jadalu fil Quran, jidal, diskusi, debat yang ada di dalam Al-Quran. Qasasul Quran, tentang kisah-kisah, bukan kisahnya yang dibahas, tapi kaedah-kaedah di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tarjamatul Quran, menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah usulut tafsir, kaedah-kaedah dasar yang baku di dalam ilmu penafsiran Al-Quran. Berapa totalnya Pak? 18. Kalau kita bisa hafal, bisa faham, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, taib. Kira-kira bisa paham atau tidak Pak? Bisa kita hafalkan atau tidak? Insya Allah ya, insya Allah kita hafalkan. Sebagai penuntut ilmu sejati ya Pak, kita selesaikan secara apa? Jantan ya, kita selesaikan secara jantan. Al-babul awal, bab yang pertama, al-wahyu. Bab yang pertama adalah yang berkaitan dengan wahyu. Taib. Sebenarnya nanggung Pak. Berapa menit lagi? Isya. 4 menit lagi. Atau tidak apa-apa, kita bahas tentang wahyu. Apa itu al-wahyu? Al-wahyu secara bahasa adalah al-i'lamul khafiyus sari'. Wahyu, kita bahas di sini saja. Bab sudah ya? Nggak jadi kalau gitu. Baik, sudah kita tulis judulnya saja. Kita azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk pembahasan seputar masalah wahyu mungkin akan kita undur saja kepada pertemuan yang akan datang biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita tutup, mungkin Anda akan sedikit informasikan terkait tentang pembelian kitab ya, pembelian kitab. Jadi ada beberapa materi dari hari Senin. Materi kita adalah fikih. Fikih ini menggunakan kitab Manhajus Salikin. Manhajus Salikin. Kemudian untuk Selasa, Ulumul Quran menggunakan kitab Al-Bidayah. Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Kemudian untuk hari Rabu, Akidah. Akidah menggunakan kitab Tauhid. Karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian hari Kamis hadis menggunakan kitab 100 hadis populer. Kemudian hari Jumat menggunakan Tazkiyatun Nufus ya. Tazkiyatun Nafas menggunakan syarah ringkas Asmaul Husna. Baik, buku-buku ini untuk bapak-bapak sama ibu-ibunya, Ana kasih opsi dulu ya. Untuk fikih Manhajus Salikin, mau kita siapkan buku yang berbahasa Arab atau terjemahannya saja? Bahasa Arab ya. Yang laki-laki bahasa Arab. Ibu-ibu terjemahan. Terjemahan sama bahasa Arab. Terus kalau Bidayah fi Ulumil Quran ini belum ada terjemahannya. Tapi kan nggak apa-apa kan, Ana baca pelan-pelan, nanti Bapak Ibu mengharokati sama nulis terjemahannya. Nggak apa-apa kan ya? Nah, nggak apa-apa. Kan bukunya kan cuma tipis. Berarti Ana siapkan bahasa Arabnya. Terus kitab Tauhid. Nah ini kitab Tauhid ini sama bahasa Arabnya atau terjemahannya? Arab. Ya terjemahan atau bahasa Arab ya. Terjemahan bahasa Arab. Terus kalau 100 hadis populer ini bukunya sudah ada ya. Ini terjemahan. Kalau Syarah Asmaul Husna, kalau santri, pokoknya kalau santri nggak ada yang terjemahan.
Kalau santri semuanya pakai bahasa Arab. Untuk Syarah Asmaul Husna ini ternyata setelah anak cek sudah ada terjemahannya di pustaka atau dikoreksi sama Ustaz Abu Baidah. Hafizahullah, diterjemahkan oleh teman kami, sahabat kami, Ustaz Zahirman. Ustaz Zahirman Edri. Ya, sudah ada terjemahannya. Pakai terjemahan atau pakai bahasa Arab, Pak? Terjemahan ya. Terjemahan. Taib. Kalau seperti ini kan berarti nanti Ana tahu yang harus Ana persiapkan yang mana gitu ya. Nanti terkait tentang biayanya Ana akan informasikan ke grup yang mana ini Pak? Grup barbecue ya, BBQ itu ya, BBIQ ya. Taib, nanti Ana informasikan ke situ terkait tentang biaya-biayanya. Taib, mungkin itu saja dari Ana. Untuk santri tidak diwajibkan tapi dianjurkan ya. Sunnah muakkadah untuk santri ya, ditekankan untuk punya. Apalagi tadi Al-Bidayah fi Ulumil Quran, kalau cetakan harganya sangat murah, dari percetakannya hanya ngasih harga 10.000. Ya, 10.000 ini kalau beli mie ayam aja sekarang berapa, Pak? 12 ya, 12, 15, pakai bakso ya 20 lah. Nambah ya 25. Nah, jadi lebih murah ya. Insya Allah lebih murah. Demikian pula Syarah Asmaul Husna itu cuma 17.000. Seharga apa? Mie ayam. Seharga mie ayam. Insya Allah sudah dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, jadi mungkin itu saja. Insya Allah kita akan sediakan terjemahan dengan bahasa Arab. Cuman yang jelas kalau terjemahan ini agak mahal ya Pak. Terjemahan itu harganya sekitar 30-an ke atas. Kalau yang bahasa Arab itu 20-an gitu ya, 20-an. Baik. Kemudian kitab tauhid ini juga agak mahal karena tebal yang terjemahan. Itu yang bahasa Arab murah meriah, yang bahasa Arab, pokoknya bahasa Arab murah meriah. Baik. Kemudian untuk hadis populer nanti Bapak-bapak bisa datang ke Ana ya, promosi malahan. Nanti Ana informasikan. Baik, Tazkiyatun Nufus, Syarah Asmaul Husna nanti kita akan cetakkan untuk terjemahannya. Untuk santri semuanya pakai bahasa Arab ya. Yang santri baru juga nggak ada yang terjemahan. Ya, santri baru nggak ada yang pakai terjemahan kecuali cuma hadis saja. Semuanya kalau beli buku wajib pakai bahasa Arab. Taib. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait tentang materi yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Tidak ada ya Pak? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.